Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auliani Sulaila dari Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Yogyakarta akan memberikan contoh intervensi permasalahan sosial dengan metode sosial cashbox. Pada video kali ini akan membahas suatu kasus permasalahan sosial yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak. Langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Tahap pertama yakni tahap engagement, intake, dan kontak merupakan tahap awal dalam praktik pertolongan, yaitu kontak awal antara pekerja sosial dengan klien, di mana ditandai dengan adanya kesepakatan kontrak antara pekerja sosial dengan klien. Di dalam tahap ini juga merupakan tahap dalam mengidentifikasi permasalahan klien ataupun situasi klien. Silakan masuk. Baik, silakan masuk. Nah, oh iya Bu, bagaimana tadi perjalanan kesininya? Jadi agak macet Bu perjalanan ke sini. Oh iya, emang kebetulan jalan situ itu ramai Bu. Nah, keperluan Ibu kesini apa nggih? Jadi gini Bu, saya mengantar keponakan saya. Ini Mina, 17 tahun. Jadi kemarin dia cerita 2 tahun terakhir tuh dia sering dipukuli sama ibu tirinya. Oh ya, sebelum kita lanjut boleh diisi formulirnya dulu ya Bu? Baik Bu. Saya perkenalkan, nama saya Auliani Sulaila dari Lembaga Sosial Tunas Bakti yang akan membantu Ibu dan Mina dalam menyelesaikan masalahnya. Sudah selesai belum Bu? Sudah Bu. Oh ya. Ini saya minta waktunya dengan Mina ya. Oh baik Bu, kalau begitu saya tunggu di luar. Oh iya, baik, boleh Bu. Selanjutnya Mina bisa bercerita dengan saya tentang masalahnya. Nggak usah tegang ya, dibuat senyaman aja. Jadi gini, saya kan punya ibu tiri. Karena ayah saya tuh telah nikah lagi. Terus ayah saya 2 tahun ini kerja di luar kota. Akhir-akhir ini saya sering dipukuli ibu saya. Saat saya dipukuli, saya merasa depresi gitu. Terus badan saya jadi sakit semua. Terus saya juga pernah hampir diusir. Oh iya. Nah, setelah diusir kamu bagaimana? Saya pindah ke rumah tante saya karena saya mau curhat sama ayah saya tuh takut kalau dimarahin. Oh Yaudah. iya. Saya turut bersedia mendengar cerita kamu. Tahap kedua adalah tahap asesmen, merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data mengenai kondisi klien dan segala sesuatu yang bersangkutan dengannya. Kegiatan dalam asesmen adalah mengumpulkan informasi dan mengkaji permasalahan atau situasi. Dalam kasus ini, tahap asesmen dapat digali dengan 5 hal, yakni Ecomap, Genomap, Bodymap, History Map, dan juga Napoleon Hills. Selanjutnya, saya akan meminta kamu untuk menggambarkan silsilah keluarga kamu. Jadi gini Bu, saya kan punya ayah dan ibu kandung. Tapi ibu kandung saya waktu saya SD itu meninggal. Dan terus ayah saya menikah lagi. Saya senang waktu itu. Tapi ternyata ibu saya itu kasar banget. Oh, berarti dalam kasus ini kamu mempunyai masalah dengan ibu tiri kamu ya? Iya Bu, sampai-sampai ayah saya juga membenci saya. Oh, jadi ayah kamu juga membenci. Nah, sekarang saya akan memberikan gambar tubuh. Nanti kamu coba menunjukkan bagian mana saja yang menurut kamu sakit. Oke. Jadi di bagian sini Ini kamu diapain? dipukul, di sini dipukul, di sini juga, Oh iya. sama di sini. Iya. Kalau di sebelah sini ada tidak? Ada ditendang Bu, kalau di sini dijambak, ditendang, dipukul gitu. Wah. Nah, coba kamu sekarang ceritakan kira-kira kejadian atau peristiwa apa yang menurut kamu
penting atau senang gitu? Saya senang waktu SD saat ibu saya yang kandung masih ada. Itu saya selalu mendapatkan juara di kelas. Iya. Dan setiap minggu pekan itu selalu rekreasi bersama keluarga saya. Iya. Gitu. Tapi semenjak ayah saya nikah sama ibu tiri saya, nggak pernah, Bu. Oh, jadi jarang ya keluarnya ya? Ya, Nah, sekarang ibu mau tahu kira-kira cita-cita atau harapan kamu ke depannya itu apa ya? saya mau mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti memasak, berolahraga, dan saya juga mau konsultasi ke psikolog karena mental saya yang sering akhir-akhir nih depresi. Ya sehabis dipukul itu ya? Iya. Oh, iya. Emang Mina suka memasak ya? Suka, Bu. Oh iya, baik-baik. Tahap ketiga dalam intervensi adalah tahap planning, merupakan proses insight dalam mengidentifikasi, memilah, atau menghubungkan masalah atau kebutuhan dengan sumber-sumber yang dapat didaya-gunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Tahap ini pekerja sosial mencoba mengeksplorasi berbagai cara dalam mengatasi masalah klien dan tidak lupa untuk melibatkan klien dalam rencana tersebut. Nah, selanjutnya di sini terkait dengan masalah kamu dengan ibu kamu, nanti saya akan membantu berkomunikasi dengan ayah kamu terkait masalah tersebut. Dan untuk kekerasan yang telah dilakukan oleh putri kamu, nanti saya akan membantu untuk menghubungkan dengan pihak-pihak berwajib. Baik. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memilih kegiatan apa yang cocok untuk Mina ya. Kalau Mina kesukaannya di hal apa? Masak, Bu. Oh, Mina suka memasak ya. Nah, nanti saya akan coba mencarikan kira-kira tempat khusus memasak yang untuk Mina. Selanjutnya terkait dengan beberapa bagian tubuh Mina yang terasa sakit, nanti saya akan mencoba menghubungkan dengan teman saya yang seorang dokter untuk mengetahui kondisi kesehatan Mina dan juga ke psikolog terdekat ya. Baik, Bu. Terima kasih. Tahap keempat yakni tahap intervention. Tahap ini merupakan implementasi dari tahap sebelumnya yakni planning. Proses ini baru dikatakan berhasil jika klien menjalankan planning-planning yang sudah dijalankan bersama. Dalam kasus ini terdapat 3 planning yakni konseling dengan psikiater, khusus memasak, dan juga layanan brokering. Nah, kemarin ibu sudah cari tempat-tempat khusus memasak yang cocok untuk Mina. Nanti setelah ini kita bisa ke tempat khusus tersebut untuk mendaftar. Baik, Bu. Nah, untuk minggu depan ibu sudah jadwalkan konsultasi dengan psikolog teman ibu. Nanti Mina bisa minta antarkan ke tantenya Mina ya. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas bantuannya. Nah, untuk yang permasalahan kamu dengan ibu tiri kamu kemarin sudah diproses oleh pihak berwajib. Jadi nanti ditunggu kelanjutannya ya. Oke, Bu. Tahap kelima yakni tahap evaluasi dan terminasi. Evaluasi adalah suatu cara untuk menentukan atau menilai apakah tujuan yang ingin dicapai itu telah tercapai atau tidak. Sedangkan tahap akhir dari intervensi ini adalah tahap terminasi atau yang biasa disebut dengan ending stage. Fase ini merupakan tahapan di mana relasi antara pekerja sosial dengan klien akan diberhentikan. Bagaimana Bu kondisi Mina sekarang? Alhamdulillah, Bu, setelah konsul dengan ibu, Mina kembali ceria lagi. Oh iya, kalau begitu bagaimana Mina dengan kegiatan memasaknya kemarin? Alhamdulillah, Bu, saya sekarang bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan saya mempunyai banyak teman. Dan sekarang saya juga sudah bisa memasak karena berkat ibu. Oh iya. Masukkan saya di kelas khusus memasak. Oh iya. Nah, syukurlah kalau Mina sudah berkegiatan lagi. Kalau begitu, dengan ini saya nyatakan kontrak dengan saya selesai ya Bu, karena Mina sudah kembali ceria dan berkegiatan lagi. Terima kasih Bu, terima kasih Mina. Terima kasih juga, Bu. Kalau begitu iya. kami pamit dulu ya. Oh iya, baik. Hati-hati di jalan Bu. Mari. Mari Mina.